Semangat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi hari ini. Masih tetap kita belajar tentang MS Word. Ya, hari ini Bapak mau mengajarkan tentang menulis surat penawaran dan menyisipkan tabel sederhana di dalam surat itu. Mari anak-anak, kita akan masuk ke dalam MS Word. Bapak sudah siapkan satu surat penawaran ya. Lihat seperti ini. Sudah Bapak ketik. Lalu Bapak enter, ketik lagi seperti ini. Anak lihat ya. Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan penawaran untuk berbelanja di toko kami, toko buku Maju Sejahtera, yang merupakan toko alat tulis terlengkap di kota ini, yaitu berupa barang-barang sebagai berikut. Lalu di sini ada tabel, ya, tabel ukurannya 1, 2, 3, 4 kolom. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Jadi tabelnya berukuran 4 kolom kali 6 baris. Nah, lalu di bawah ada surat semacam ini ya, tulisan surat penawaran begini. Bapak perkecil tampilannya. Caranya Bapak tekan tombol CTRL, Ctrl, dan scroll wheel di mouse ya. Nah, Bapak bisa membesarkan, mengecilkan surat ini ya. Ini memperbesar, scroll wheelnya naik ke atas. Kalau scroll wheelnya turun ke bawah, kita memperkecil seperti ini. Nah, anak-anak lihat, ini spasi antar barisnya tidak terlalu bagus ya, berjauhan seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya spasi antar baris atas bawah ini sesuai dengan yang kita kehendaki? Mudah caranya anak-anak, kita blok barisnya sampai ke bawah seperti ini. Lalu klik icon line and paragraph spacing ya, line and paragraph spacing, icon yang ini. Klik segitiga kecilnya. Di sini standarnya adalah 1.15 spasi antar barisnya. Kita pilih yang lebih kecil, lebih dekat jarak spasinya, 1.0. Nah, anak-anak lihat, ini sudah agak dekat ini ya, baris ini. Lalu kita klik lagi line and spacing, kita pilih remove space after paragraph, remove space after paragraph. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kalimat atas dan kalimat di bawahnya lebih rapat. Tapi ini juga terlalu rapat. Ya, kita mau merubah. Caranya nih. Ini adalah tanggal surat ya, tanggal surat di sini. Kita letakkan kursor di sini, kita enter satu kali. Nah, seperti ini. Kepada yang terhormat SD Budi Baik di tempat. Ya, sampai sini kita enter satu kali. Nah, ini sudah susunan yang lebih proporsional, lebih bagus. Lalu di sini dengan hormat kita klik lagi, enter satu kali seperti ini. Melalui surat ini bla 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 sampai di sini sebagai berikut, titik 2. Kita enter supaya tulisan dengan tabel tidak terlalu dekat. Enter satu kali. Nah,
yang di bawah, tulisan di bawah sudah cukup rapat ya. Yang di sini sudah cukup rapat. Terus yang di sini nama juga sudah cukup rapat. Sekarang anak-anak lihat di sini nama yang dituju ya. Lebih baik ini dibuat menjadi tulisan bold, tulisan tebal. Jadi tinggal kita klik bold. Nah, lalu di sini juga UP. UP itu untuk perhatian. Untuk perhatian. UP Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita juga bold ya, untuk menegaskan, juga untuk menghormati yang dituju. Nah, sampai di sini. Nah, ini si pengirim surat Toko Buku Maju Sejahtera. Anak-anak juga bisa bold ya, supaya mudah dilihat, dibaca dan diingat. Ini Toko Buku Maju Sejahtera. Lalu ini tabelnya. Tadi 4 kolom dan 6 baris. Lalu di sini hormat kami. Nah, ini terlalu dekat ini untuk tanda tangan ya. Di enter saja 1 kali. Nah, supaya agak jauh. Lalu di sini nama yang menulis surat bisa di bold juga supaya mudah diingat. Nah, hurufnya menjadi tebal. Sekarang bagaimana cara membuat tabel di tengah-tengah paragraf di antara alinea ya. Ini tabelnya 4 kolom 6 baris ya. Caranya sekarang Bapak geser dulu kolomnya, tabelnya ke bawah. Nah, ke bawah digeser. Nah, kita mau membuat kolom di sini ya. Anak-anak turun sedikit, enter. Caranya membuat tabel 4 kolom dan 6 baris. Kita klik tab insert. Tab insert kita klik, lalu kita klik icon table. Table ya, table, tabel. Klik segitiga kecilnya. Tadi kita mau membuat tabel 4 kolom dan 6 baris. 4 kolom berarti kita hitung, kita memakai fasilitas yang sudah disediakan, 4 kolom ya, dan 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan tulisan yang mau kita buat ya. Nomor, nama barang, diskon, belanja minimum. Jadi kita ketik di sini nomor, NO titik, nama barang, diskon, lalu tabel keempat belanja minimum ya. Nah, anak-anak lihat lebar kolomnya sama, padahal kita mau membuat lebar kolomnya berbeda seperti ini. Jadi kita bisa menggeser lebar kolom itu. Caranya tunjuk garis di antara kolom yang mau dikecilkan atau dilebarkan ya. Tunjuk garis di sebelah kanannya itu sampai muncul tanda anak panah kiri kanan ya. Klik kiri, tahan, lalu geser sesuai dengan lebar. Nomor ini lebarnya kecil ya. Lalu nama barang segini, diskon segini. Kita lihat lagi perbandingannya. Nama barang masih kurang lebar. Caranya ya, tunjuk garisnya sampai muncul anak panah kiri kanan, klik kiri, tahan, geser ke kanan supaya agak lebar seperti ini. Lalu diskon sudah cukup, belanja minimum sudah cukup. Lalu anak-anak lihat
ini posisi tulisannya kurang bagus ya, semuanya mepet rapat ke kiri. Kita bisa membuat supaya ada di tengah-tengah kolom. Caranya di blok tulisan ini, kepala tabel ini di blok, lalu klik tab home, pilih center, kita juga tebalkan tulisannya, kita klik bold. Nah, sudah sesuai ya anak-anak. Lalu kita bikin nomor urut 1. Jangan di enter ya anak-anak. Kalau di enter, barisnya akan menjadi lebih panjang ke bawah. Coba kalau di enter, nah seperti ini, tidak bagus kan? Nah, tekanlah tombol backspace, kembali ke semula. Jadi kita tinggal klik aja, jangan di enter. Klik lagi baris ketiga, angka 2, klik lagi baris keempat, angka 3, klik lagi baris kelima, angka 4, klik lagi baris keenam, angka 5. Nah, supaya angka ini ada di tengah kolom, kita tinggal memblok angka ini, lalu pilih center ya, supaya ada di tengah. Nah, dia sudah berubah di tengah. Lalu kita mulai ketikkan nama barangnya apa, diskonnya berapa, belanjaannya apa. Kita sistem copy paste ya, di blok. Coba satu baris, lalu copy, coba kita tempel di sini, paste. Nah, mau ya. Yang kedua, atau kita coba semuanya supaya lebih cepat. Sudah di blok nomor 2 sampai nomor 5, di copy. Apakah bisa ditempel? Nah, sudah sesuai dengan ini ya, yang mau kita bikin tabelnya ini. Nah, anak lihat sudah sesuai begini. Lalu ini harus kita hapus karena tadi kita cuma mencontoh ya tulisan di tabelnya. Caranya gampang, klik ini, terblok semua satu tabel, lalu tekan tombol backspace, hilang dia, terhapus ya. Nah, kita sudah punya duplikatnya tabel ini seperti ini. Apakah yang bisa kita lakukan di tabel ini ya? Kita klik tandanya ini, terblok semua, kita klik kanan, muncul kotak ini. Kita bisa mengutak-atik posisi tabel dengan cara mengklik autofit ya, autofit. Lalu kita pilih autofit to content. Nah, ini yang terjadi, autofit to content. Artinya dia menyesuaikan lebar kolom dengan panjang tulisan seperti ini. Autofit to content. Nah, posisinya kita lihat mepet kiri. Kita mau posisi tabel ini ada di tengah. Gampang caranya, kita klik tab home, lalu klik icon center seperti ini. Ini autofit to content ya. Coba kita undo kembali ke posisi sebelumnya seperti ini semula. Nah, kita klik kanan lagi, kita autofit, kita pilih autofit to window. Autofit to window, tidak terjadi apa-apa karena sudah sesuai. Dia menyesuaikan lebar kolom dengan lebar body text-nya ya, lebar tulisan dari kiri ke kanan, dari sini sampai ke sini ya. Nah, kita undo lagi, kita klik kanan lagi, kita pilih lagi autofit to column width ya, menyesuaikan dengan lebar kolom. Tidak terjadi apa-apa juga ya, karena sudah sesuai lebar kolomnya, tidak terlalu mepet dan segala macam. Nah, kita undo lagi, kembali ke semula seperti ini.
Nah, kalau kita sudah puas dengan posisi tabel seperti ini, silakan. Tapi kalau kita merasa terlalu lebar, ya kembali lagi kita klik blok semua isi tabel, klik kanan, auto fit, kita pilih auto fit to content. Nah, seperti ini, lalu center. Seperti ini. Nah, jadi ada dua pilihan, lebar tabelnya bisa seperti semula atau seperti sekarang ini. Tinggal pilih, kita enak dilihat yang mana. Ya. Nah, kita undo lagi, kembali ke semula. Seperti ini. Bapak pilih yang inilah. Seperti ini, yang semula ya. Lebarnya sesuai dengan body teksnya. Kiri kanan. Ya, Bapak pikir cukup anak-anak? Kita sudah belajar cara menulis surat, mengatur line and paragraph spacing antara baris kalimat atas dan bawah, spasinya bisa diatur. Kita belajar juga menyisipkan tabel, ya, menyisipkan tabel, gimana caranya membuat tabel. Kita juga sudah membuat ini tulisan yang harus di bold atau tidak, seperti ini. Ya, Bapak kira cukup sampai di sini anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.